Selamat siang, anak-anakku siswa kelas 10 SMK Kristen Bangga Keselamatan Palu. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali sekalipun tidak bertatapan muka secara langsung. Dan pada saat ini untuk kesempatan minggu yang akan berjalan ini kita akan mempelajari mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran matematika untuk kelas 10 untuk tahun semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Dan untuk mata pelajaran ini pada semester ini akan dibawakan langsung oleh saya sendiri. Nama saya Trisnawati Mulai Sarjana Pendidikan. Saya ada di sekolah ini ditempatkan untuk mengajar mata pelajaran matematika. Untuk kesempatan hari ini kita akan mulai materi baru, yaitu tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ibu harapkan keseriusan kita sekalian dalam mengikuti pelajaran ini, karena di akhir pembelajaran ini sebentar akan ada tugas yang dikerjakan dan semuanya akan distorkan langsung melalui link yang akan dikirim di akhir pembelajaran ini. Baik, kita mulai materi bab 1 untuk bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kita mulai dari untuk kompetensi dasar yang hendak dicapai dari pembelajaran ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya untuk konsep dasar 4.1 menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan kali ini, bahwa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan konsep eksponen atau bilangan berpangkat, yang kedua menganalisis pangkat bulat negatif, dan selanjutnya menjelaskan tentang pangkat nol. Baik, kita mulai tentang materi kita tentang bilangan berpangkat. Untuk materi bilangan berpangkat tentunya bukan lagi hal asing bagi kalian, karena materi ini sudah pernah diajarkan mulai dari bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, semuanya sudah pernah diajarkan, dan ibu harapkan itu menjadi dasar kalian untuk belajar pada kesempatan hari ini. Bahwa ketika kita belajar tentang bilangan berpangkat, maka tentunya kalian sudah harus punya dasar tentang konsep bilangan di sekolah awal kalian. Baik, kalau kita bicara tentang bilangan berpangkat, maka dapat dikatakan seperti ini. Jika A adalah bilangan real dan E bilangan bulat dan N maksudnya N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A dituliskan A pangkat N dan didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A itu sebagai N faktor. A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok atau bilangan dasar, dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh soal yang pertama, perhatikan 5 pangkat 4 itu dapat dituliskan dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 atau perkalian berulang bilangan pokok 5 sebanyak 4 faktor, dan hasil akhirnya kita peroleh adalah 625. Selanjutnya contoh yang kedua, 2 pangkat 3 itu dituliskan sebagai 2 kali 2 kali 2
atau dengan kata lain, perkalian berulang bilangan pokok 2 sebanyak 3 faktor dan hasilnya kita dapat adalah 8. Selanjutnya, contoh yang ketiga. 1/3 pangkat 4 itu dapat dituliskan sebagai 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3, atau dapat dikatakan sebagai perkalian berulang bilangan pokok 1/3 sebanyak 4 faktor dan hasilnya kita peroleh 1/81. Ibu harap kalian tidak kesulitan untuk mengalihkan bilangan pecahan karena semuanya sudah pernah diajarkan sebelumnya di SMP bahkan di SD. Itu tadi adalah pengertian dari bilangan berpangkat. Selanjutnya, kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama dituliskan A pangkat N dikali A pangkat N. Perhatikan bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya adalah A, pangkatnya berbeda M dan N. Bilangan pokok sama berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N, maka itu dapat dituliskan sebagai A pangkat M tambah N. Artinya, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama jika dikali, maka pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu dapat disederhanakan menjadi A pangkat M kurang N, dengan catatan M lebih besar dari N dan A tidak boleh sama dengan 0. Dapat dikatakan dengan cara lain adalah bilangan berpangkat jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Selanjutnya, sifat yang ketiga, A pangkat M di pangkat N, maka dapat dituliskan sebagai A pangkat M kali N. Atau dengan kata lain, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Selanjutnya, sifat yang keempat, A kali B di pangkat M, maka dapat dituliskan secara terpisah sebagai A pangkat M dikali B pangkat M. Sifat yang kelima, A per B di pangkat M dapat dituliskan sebagai A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang keenam, ini adalah pangkat negatif. A pangkat negatif N dapat dituliskan sebagai 1 per A pangkat N dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang ketujuh, A pangkat 0. A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Dan sifat yang ke-8, A pangkat M per N dapat dituliskan sebagai akar pangkat N dari A pangkat M. Diulangi, A pangkat M per N itu dapat dituliskan sebagai akar pangkat N dari A pangkat M, dengan catatan N tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada 8 sifat untuk bilangan berpangkat, mulai dari pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh soal berikut.
Contoh soal yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Menurut sifat 1, jika kita uraikan, ini akan dapat ditulis seperti ini. 2 kali 2 kali 2, perkalian 2 sebanyak 3 faktor, dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, perkalian bilangan pokok 2 sebanyak 5 faktor. Bentuk perkalian di atas dapat kita tuliskan seperti ini. 2 kali 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 2. Dapat dilihat bahwa ini adalah bentuk perkalian berulang bilangan pokok 2 sebanyak 8 faktor. Maka dapat kita sederhanakan dengan menuliskan sebagai 2 pangkat 8. Dengan demikian dapat kita sederhanakan penulisannya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Perhatikan untuk contoh soal yang kedua. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya adalah 3 dan pangkatnya masing-masing berpangkat 4 dan berpangkat 2. Maka di bagian pembilang bisa kita jabarkan 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau perkalian bilangan pokok 3 sebanyak 4 faktor. Sedangkan di bagian penyebut 3 pangkat 2 dituliskan sebagai 3 kali 3 atau perkalian bilangan pokok 3 sebanyak 2 faktor. Jika ini kita bagi, maka yang tersisa adalah 3 kali 3. Atau dapat disederhanakan dengan menuliskan 3 pangkat 2. Artinya perkalian bilangan pokok 3 sebanyak 2 faktor. Menurut sifat 2, ini dapat dituliskan sebagai 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, Ibu berharap dari 2 contoh soal ini kalian bisa memahami dan selanjutnya mempelajari untuk sifat-sifat berikutnya, karena itu akan menjadi tugas kalian di akhir pertemuan hari ini. Sebagai tugas, boleh diperhatikan, tuliskan masing-masing 1 contoh untuk sifat-sifat bilangan berpangkat mulai dari sifat nomor 3 sampai sifat 8. Ibu ulangi, tuliskan masing-masing 1 contoh untuk sifat-sifat bilangan berpangkat mulai dari sifat 3 sampai sifat 8. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita untuk kesempatan pertama hari ini. Semoga kalian senang belajar matematika dan tugas yang Ibu berikan bisa dikerjakan dan pengumpulannya boleh mulai sekarang sampai batas waktu sebelum kita masuk pertemuan kedua besok hari. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Ingat, kita masih berada di zona new normal baru, maka baiklah kita tetap menerapkan protokol kesehatan
tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan jaga kebersihan diri. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat siang. Haleluya.